Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam acara laporan kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah. Di masa persidangan keempat tahun sidang 2017 hingga 2018 yang berlangsung pada tanggal 13 sampai 17 Mei 2018. Komisi 9 DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang memiliki ruang lingkup di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Kunjungan kerja reses Komisi 9 kali ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI pada keberlangsungan bidang kesehatan dan ketenagakerjaan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana laporan selengkapnya? Kita ikuti liputannya berikut ini. Pada masa sidang keempat tahun sidang 2017 hingga 2018, Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan kali ini dilakukan Komisi 9 DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya terhadap bidang kesehatan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya pada pelayanan Rumah Sakit Dr. Karyadi dan pengawasan peredaran obat dan makanan di kantor Balai Besar POM. Selain itu juga dilakukan pengawasan pada bidang ketenagakerjaan, khususnya keselamatan dan keselamatan kerja di PT Kubota Indonesia Semarang. Tim kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI ke Kota Semarang kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Pius Lustri Lanang, disertai anggota-anggota Komisi 9 lainnya. Turut mendampingi Sekretariat Komisi 9, tenaga ahli, kru TVR Parlemen, dan kru dari media cetak dan media sosial Parlemen. Untuk agenda pertama, usai penyambutan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tim kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Tengah, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jateng, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi Semarang, Kepala Balai Besar POM Semarang, Kepala BKKBN Jawa Tengah, Kepala BLKI Semarang Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala BP3 TKI. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan keluhannya atas kurangnya dokter spesialis di rumah sakit Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sangat disayangkan oleh anggota Komisi 9 DPR RI Imam Suroso, karena menurutnya ini menyangkut keselamatan nyawa manusia. Maka Imam meminta Kementerian Kesehatan untuk berupaya memperbanyak jumlah dokter spesialis, tidak hanya di Provinsi Jawa Tengah, namun juga di seluruh Indonesia. Untuk spesialisnya, karena dalam rangka untuk mengejar nyawa. Yang dikeluhkan Dinkes tadi lambat untuk dokter spesialis. Nah, kalau ini dibiarkan terus ya BPJS semakin jebol. Luar Jawa ini malah sangat kekurangan, Jawa ini kekurangan. Itu nanti akan kita tidak lanjuti raker di Jakarta dengan para kementerian. Senada dengan Imam Suroso, anggota Komisi 9 lainnya Andi Fauzia Hatta menyayangkan keluhan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ini. Menurut Andi, masalah kurangnya dokter spesialis tidak hanya dialami Provinsi Jawa Tengah, namun seluruh Indonesia. Andi mengatakan Komisi 9 sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk menyediakan jumlah dan kualitas dokter spesialis di Indonesia yang memadai. Karena menurutnya, semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Nah, oleh karena itu dibikinlah yang namanya program WKDS atau wajib kerja dokter spesialis. Jadi sebelum dokter-dokter spesialis itu lulus, setelah menyelesaikan pendidikannya maka mereka harus mengabdi kepada rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan universitas-universitas tersebut. Tetapi pada kenyataannya setelah turun banyak juga dokter yang mengeluh karena ketika mereka turun mereka tidak punya peralatan. Itu keluhan utamanya. Jadi memang soal persoalan dokter spesialis saya rasa ini kita harus bekerja lebih panjang, belum bisa kita selesaikan dalam waktu dekat. Kami harus menyelesaikan dari muaranya, bukan di hilirnya.
Seusai pertemuan di kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, tim kunjungan kerja reses Komisi 9 melanjutkan pertemuan di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang dengan Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi Semarang beserta jajarannya. Setelah meninjau langsung Rumah Sakit Karyadi Semarang, Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Komisi 9, Pius Lustri Lanang menilai manajemen dan pelayanan Rumah Sakit Karyadi Semarang sudah sangat baik. Pius menjelaskan, Rumah Sakit Karyadi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum atau BLU telah memberikan kontribusi PNBP kepada negara dengan jumlah yang cukup besar, sehingga tidak ada lagi pengalokasian APBN untuk pembiayaan operasional rumah sakit ini. Maka menurut Pius, Rumah Sakit Karyadi dapat menjadi percontohan bagi pengelolaan rumah sakit milik pemerintah lainnya. Ya, saya sudah bilang kan bisa jadi model buat rumah sakit, pengelolaan rumah sakit milik pemerintah di tempat-tempat lain, dan juga jadi sekarang RSUP Karyadi juga sering menerima kunjungan dari rumah sakit kabupaten ya, untuk belajar cara pengelolaan rumah sakit. Usai pertemuan di Rumah Sakit Dr. Karyadi, agenda tim kunjungan reses Komisi 9 DPR RI dilanjutkan dengan pertemuan dan peninjauan di kantor Balai Besar POM Semarang beserta jajaran direksi Badan POM Semarang. Agenda ini bertujuan untuk meninjau fungsi BPOM dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah. Menurut anggota Komisi 9 DPR RI, Siti Masrifah, Badan POM telah menjalankan fungsinya dengan baik. Namun Siti melihat banyak persoalan yang dihadapi BPOM sekarang ini, seperti persoalan izin edar ataupun peredaran jamu tradisional yang masih banyak mengandung bahan kimia obat atau BKO. Maka Siti mengatakan, Komisi 9 DPR RI akan terus berupaya memberikan penguatan terhadap BPOM diantaranya dengan penambahan jumlah pengawas dan lokasi Balai POM, serta penguatan kewenangan yang dimiliki Badan POM. Salah satunya dilakukan melalui penyempurnaan rancangan undang-undang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Bahwa masih banyak jamu tradisional yang diproduksi di daerah Semarang ini yang banyak kandungan BKO, Badan Kimia Obat. Nah, kalau ini produksi ini dilakukan secara massal, kemudian tidak mendapatkan pengawasan yang lebih dari Balai POM, nah ini kemudian akan membuat efek yang tidak diinginkan oleh masyarakat yang mengkonsumsi. Karena itu, sekali lagi kalau kami dari Komisi 9 itu selalu meminta Badan POM atau Balai POM yang ada di wilayah itu untuk melakukan pengawasan yang lebih. Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Putih Sari, juga mendorong Badan POM di setiap provinsi untuk memperkuat kelembagaannya karena setiap Badan POM di provinsi-provinsi di Indonesia memiliki jangkauan yang sangat luas. Putih Sari mendorong agar penguatan kelembagaan Badan POM dapat terbentuk hingga ke tingkat kabupaten kota, sehingga pengawasan dapat terlaksana dengan maksimal ke seluruh daerah di suatu provinsi. Dan ini kita juga dorong bagaimana Badan POM bisa berkoordinasi lah ya dengan kementerian lain ya di dalam rangka pengadaan sumber daya manusia mereka gitu ya, sehingga itu tadi bisa diperkuat tidak hanya secara kelembagaan termasuk strukturnya gitu ya, termasuk juga sumber daya manusianya gitu. Agenda tim kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI diakhiri dengan tinjauan ke PT Kubota Indonesia Semarang yang merupakan perusahaan mesin diesel. Dalam kunjungan ini, tim kunjungan kerja Komisi 9 melihat langsung proses pengerjaan pembuatan mesin-mesin diesel di pabrik PT Kubota Indonesia Semarang dan juga diberikan penjelasan oleh Direksi PT Kubota Indonesia mengenai penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam lingkungan kerja PT Kubota Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Pius Lustri Lanang, sebagai perusahaan mesin diesel, PT Kubota Indonesia memiliki potensi kecelakaan yang lebih tinggi. Namun Pius melihat PT Kubota Indonesia Semarang telah mengimplementasikan sistem K3 dengan baik. Selain itu, PT Kubota pun terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam upaya peningkatan sistem K3. Sehingga sejauh ini tingkat kecelakaan kerja di PT Kubota Indonesia sangat minim. Pius menambahkan PT Kubota Indonesia memiliki filosofi bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan prioritas utama. Menurut Pius, hal tersebut sangat penting untuk juga diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia. Dari segi SOP, apa yang kami lihat di Kubota sudah luar biasa bagus dan tingkat kecelakaan juga sangat minim, nyaris zero. Dan dari segi kesejahteraan karyawan juga cukup baik. Karyawan diberikan BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ya, untuk ketenagakerjaan mereka punya dua, yang punya perusahaan dan yang BPJS Ketenagakerjaan. Saya pikir cukup bagus dan bisa jadi model bagi perusahaan-perusahaan lain. Senada dengan Pius, anggota Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengatakan penetapan K3 di lingkungan kerja PT Kubota Indonesia sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan adanya pelatihan-pelatihan keselamatan kerja dan pantauan lingkungan kerja yang dilakukan setiap tahunnya. Putih juga menjelaskan, setiap pekerjaan di PT Kubota Indonesia selalu dikerjakan dengan pertimbangan serius demi kesehatan dan keselamatan kerja. Tadi juga kita cek ya, dari jaminan sosial yang digunakan, alhamdulillah juga sudah dikerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan gitu, baik pegawai yang tetap maupun untuk karyawan-karyawan yang di outsource ya, artinya karyawan outsourcing dari perusahaan tersebut pun dikerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pemirsa, usai sudah liputan kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan seluruh temuan yang dihimpun saat melakukan peninjauan dan pertemuan dengan pemerintah daerah serta instansi terkait dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Demikian laporan kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusli Hayanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada laporan kami berikutnya. Wassalam.